Perseteruan panas yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan mantan koleganya di grup band Dewa 19, Once Michael, terkait royalti, akhirnya menemui titik terang. Kedua musisi top itu kemarin dipertemukan di Kementerian Kemenkumham untuk mengurai benang kusut tentang pembayaran royalti. Perseteruan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once berawal dari kekecewaan Ahmad Dhani terhadap sejumlah event organizer yang mengundang Once untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya yang dipopulerkan bersama band Dewa 19, namun tidak membayarkan hak royalti pada dirinya sebagai pencipta lagu. Dari situlah isu pembayaran royalti mendapat tanggapan luas dari musisi nasional, terutama para pencipta lagu hingga pejabat teras negara. Lantas, seperti apa hasil pertemuan tersebut yang mempertemukan antara Ahmad Dhani, Once Michael dengan sejumlah pencipta lagu? Terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. Ya, saya rasa baik ya pertemuan hari ini. Paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin sudah disampaikan, agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif ya. Kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluhan dari pencipta kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif. Katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis. Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya, itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi, saya nggak perlu berusaha ngomong, Pak Menteri sepakat. Jadi, Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Ya nggak apa-apa lah. Semua tadi semua pengarang lagu tadi sudah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Memang ini upaya dari kami para komposer untuk apa? Sebenarnya untuk menyelamatkan legacy kami, untuk keluarga dan anak cucu kami yang memang nantinya mereka nih yang merasakan eksploitasi daripada lagu-lagu kami. Jadi sebenarnya harapan kami simple adalah apa? Eksklusivitas komposer itu ditegakkan di negara ini. Jadi tidak ada lagi orang yang beranggapan bahwa ketika lagu sudah dipublikasikan ke khalayak umum menjadi public domain. Itu salah besar. Itu adalah kesalahan berpikir. Bahasa saya logical fallacy. Kesalahan nalar. Ya, betul. Berkaitan dengan masa depan, kesejahteraan serta keadilan bagi para pencipta lagu, maka kami, para pencipta lagu atau komposer Indonesia, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap kami atas beberapa isu krusial sebagai berikut. Yang pertama,
Dapatkah pencipta lagu tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya? Kesimpulan kami, bisa. Pencipta lagu dapat tidak memberikan izin pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya. Mari kita tinjau terlebih dahulu beberapa ayat dalam Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014. Yang pertama, berdasarkan ayat 1 pasal 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, dalam perkembangan yang terjadi belakangan, beberapa pihak lantas menyatakan bahwa hak pencipta untuk tidak memberikan izin penggunaan karyanya tidaklah berlaku selama pengguna sudah melakukan perjanjian dan pembayaran royalti kepada LMK seperti yang tercantum pada ayat 5 pasal 23, yakni setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Opini itu juga diperkuat dengan merujuk ke ayat 4 pasal 87 bahwa pemanfaatan ciptaan secara komersial oleh pengguna tidaklah dianggap sebagai pelanggaran sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Berikut adalah tanggapan kami. Untuk menjawab argumentasi terkait pasal 23 dan 87 tersebut di atas, beberapa dari pencipta lagu yang memiliki kasus relevan mencoba melakukan pembuktian. Mereka telah mendatangi dan bertanya kepada LMK dan LMKN tentang pembayaran royalti atas beberapa konser atau pertunjukan musik terkait lagu mereka. Sampai hari ini, para pencipta lagu tersebut tidak mendapatkan jawaban pasti maupun laporan penerimaan dari daftar acara yang dipertanyakan. Hubungan Ahmad Dhani dengan Once yang sempat memanas ramai menjadi pemberitaan nasional. Tidak sedikit yang ikut mengomentari perseteruan yang terjadi di antara keduanya. Ahmad Dhani dan Once dalam berbagai kesempatan kerap saling sindir satu sama lain. Dan puncaknya saat Ahmad Dhani dengan tegas melarang Once menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Ahmad Dhani bahkan mengancam akan mensomasi I.O yang tetap ngotot mengundang Once untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Lantas, seperti apa hubungan personal antara Ahmad Dhani dengan Once usai keduanya mencapai kesepakatan tentang pembayaran royalti? Mesti dijelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. Yang berkewajiban tuh I.O. Udah tangkap. Berarti kita sepakat. Cuman bertemu di kementerian ini memang diinisiasi diatur oleh Bapak Edi Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dhani, ya, baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada, ya. Ini hanya urusan pribadi saja, ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu, tidak bisa larang-larang itu. Bisa kalau katanya menteri kan bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih supreme khususnya, pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Ya, tadi kan ada rekamannya, nanti kan setelah rekamannya. Bukan gitu kalimatnya, bukan gitu kalimatnya. Menteri tadi sepakat loh. Makanya panggilnya dari saksi-saksi yang lain. Ya boleh, Pak Menteri tahu pasal ini ada di hukum yang umum, ya. Lex spesialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, ya, apakah menteri pasti tahu itu? Ya, sarjana hukum S1. Kalau profesor udah pasti tahu itu. Udah pasti tahu. Ada video. Udah pasti tahu. Ya, coba kasih nanti videonya, ya. Pasal Pak, ada di hukum itu. Semua sarjana hukum di dunia tahu. S1 sarjana hukum S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Cara sah seizin pencipta
Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex spesialis, lex generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan kalau ada hari. masalah kita nggak bakal ada izin. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan sudah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum saya nggak boleh lagunya Dani lagi.